kita berdoa bersama-sama. Pray for Jakarta. Dukunglah kebangunan rohani. Pray for Tangsel. Asa Roma kita tu pertanyaan kebangunan rohani. Pray for Tangsel. Walaupun di tengah keberagaman, kami mau saling berbagi. Kami percaya kota kami dilawat oleh Tuhan. Turunlah damai Allah, turunlah shalom Allah, turunlah kuasa Allah atas kota Jakarta. Kami bersyukur atas perkenanmu, atas kami umatmu. Boleh dipersekutukan di sana di Kabupaten Bandai. Oh Tuhan Yesus, biarlah hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau buat menjadi Injil yang terbuka bagi kota Jakarta ini ya Bapak. Tiga tahun menderita sakit paru-paru, tumpah darah, dan hari ini Tuhan sudah menyatakan kesembuhannya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus punyanya telah nyata. Tuhan Yesus telah menyembuhkan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Maka engkau akan seperti anak panah di tangan pahlawan yang siap untuk diluncurkan dan tepat pada sasaran. Kebangkitan, kebangunan terjadi lewat kehidupanmu, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menerima Tuhan Yesus. Tuhan akan menyembuhkan kita. Mujizat sedang terjadi pada saat ini. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara setanah air, di mana saja berada. Sore ini kita jumpa lagi dalam Pray for City Kalimantan. Kali ini kita di bawah satu tema yang sangat luar biasa dan dahsyat. Pertobatan jalan menuju keselamatan. Itulah tema kita pada sore ini.
Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sore ini kami bersyukur. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dalam acara Prevost Kalimantan, kami dapat dipertemukan kembali. Saat ini suaramu akan kami dengar. Kami akan diberitakan tentang kabar keselamatan dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerja di hati kami masing-masing, sehingga kami dapat dimampukan untuk memahami bahwa keselamatan itu adalah juru selamat kita yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, ini doa kami yang kami pohonkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Tetapi kita hanya membaca satu ayat untuk menguatkan iman kita yang terdapat dalam ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian firman Tuhan. Saudara, semua manusia yang hidup di dunia ini tentu ia ingin selamat. Selamat di dunia ini, apalagi setelah kita mengalami kematian. Di dunia ini, hanya Yesus yang berkata bahwa ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Perkataan ini ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah jalan menuju keselamatan. Manusia di dunia ini, kalau ingin selamat, berimanlah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Sebab ialah yang dapat memberikan kepastian keselamatan ini. Oleh sebab itu, ketika Yesus sebagai 100% manusia dan 100% Allah, ia telah membuktikan ia hidup untuk melayani dan memberikan jalan dan kebenaran supaya banyak orang memahami jalan keselamatan. Ia mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia bangkit dan hidup, memberi kepastian keselamatan. Sebab Yesus hidup, maka dialah yang memiliki hidup yang kekal itu. Dan memastikan, jika orang ingin memiliki hidup yang kekal, percayalah kepadanya. Sebab Yesus Kristus yang memiliki hidup yang kekal itu, yang dapat memberikan keselamatan. Namun dalam kenyataan di dunia ini, banyak orang walaupun sudah membaca, mendengar bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi tidak mau percaya bahwa Yesus itu juru selamat di dalam hidup ini. Termasuk kedua murid Yesus, Thomas dan Filipus. Ia sudah lama mengikuti Tuhan Yesus. Melihat ketika Yesus menyembuhkan banyak orang. Orang lumpuh dapat berjalan. Orang buta dapat melihat. Bahkan orang mati sekalipun dapat bangkit kembali. Namun ia tidak tahu jalan keselamatan itu seperti apa. Dan bertanya kepada Yesus. Tetapi saudara, pada sore ini kita diyakinkan bahwa Yesus yang hidup itu adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Dan keselamatan bagi manusia adalah sebuah anugerah. Walaupun itu adalah kemurahan dari Allah, namun keselamatan itu bukan sesuatu yang murah. Oleh sebab itu, untuk selamat, manusia harus memelihara keselamatan, menjaga iman, dan percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Yesus Kristus memastikan
kalau orang yang selamat itu, ia harus melalui beberapa tahap. Yang pertama, jika orang ingin selamat, ia harus bertobat. Pertobatan, jalan menuju keselamatan. Pertobatan itu adalah lahir baru. Ya, metanoia, mengubah pikiran, mengubah paradigma. Hidup lama ditinggalkan, dunia ini ditinggalkan. Kalau orang mau bertobat, ia harus kembali kepada jalan Yesus. Sebab dialah jalan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu, pertobatan mutlak bagi kehidupan ini. Kalau orang mau diselamatkan, ia harus bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dan ialah jalan keselamatan yang memberikan kepastian dalam hidup ini. Dalam pertobatan, manusia harus benar-benar memahami siapa Yesus. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dan dia adalah juru selamat dalam hidup ini. Orang yang bertobat, pasti ia dapat hidup di dalam Yesus. Manusia lama ditinggalkan. Ia tidak lagi hidup dalam dunia yang penuh dosa ini. Oleh sebab itu, ketika ada anak muda yang ingin mengikuti Tuhan Yesus, ia begitu kaya, tetapi apa kata Yesus? Jika engkau ingin mengikutiku, jualah harta bendamu, bagikan kepada orang miskin. Setelah itu kembalilah kepadaku. Tetapi apa yang terjadi? Anak muda itu tidak kembali untuk menemui Yesus. Ia lebih condong hidup ke dunia ini. Dalam dunia ini banyak anak muda, bahkan orang-orang yang tidak dapat meninggalkan dunia ini. Seperti anak muda yang kaya itu. Oleh sebab itu, setelah kita bertobat, maka kita harus hidup di dalam Yesus Kristus. Kita tinggalkan dunia itu, dan kita kembali kepada Yesus Kristus. Dan itulah tandanya Yesus memurnikan bagi orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang telah diselamatkan itu, ia harus hidup dalam persekutuan. Ia dikuduskan dan disucikan oleh Yesus Kristus. Maka ketika ia hidup, bersekutu, dan hidup di dalam Yesus, itu dinyatakan dalam bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia melakukan perbuatan-perbuatan di dalam hidup ini. Orang yang bertobat dan dikuduskan itu, ia betul-betul boleh percaya kepada Yesus bahwa ia sudah dikuduskan dan disucikan. Oleh sebab itu, orang yang bertobat adalah orang yang dikuduskan. Dia hidup di dalam dunia ini mau berbagi, mau berkorban, dan ia mau bersyukur di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita harus memelihara keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika keselamatan itu tidak kita pelihara, maka keselamatan itu akan menjauh daripada kehidupan kita. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus harus betul-betul kita yakini dan kita percayai melalui suatu tindakan iman, kepercayaan kepada Yesus, maka keselamatan itu menjadi bagian dari milik kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diselamatkan, marilah kita membangun hubungan yang mesra dengan Yesus. Dan itu dilakukan dengan dalam ibadah-ibadah kita, dalam perbuatan baik kita. Dan itu menjadi tanda bahwa kita mempunyai hubungan yang mesra dengan Tuhan. Kita juga harus dekat dengan Tuhan dan memahami kehendak Tuhan. Maka kita harus membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus
mengerti kehendak Tuhan dalam pembacaan firman. Dan kita harus taat dan benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan. Sehingga kita meninggalkan dosa ini. Sehingga kita meninggalkan dunia ini. Dan kita dapat berjalan dalam terang kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, maukah engkau selamat? Jika engkau ingin selamat, percayalah kepada Yesus. Sebab ialah juru selamat di dalam dunia ini. Ialah juru selamat kita. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan oleh Ibu Pendeta Asri Romi. Dan kita akan dibawa dengan doa-doanya. Dengan mengucap syukur bahwa keselamatan yang telah kita rasakan dan diberikan oleh Yesus Kristus akan senantiasa memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa telah kita dengarkan bersama. Terima kasih Bapak Pendeta Joko Samuel, firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Ingatkan kita semua bahwa satu-satunya jalan menuju keselamatan kita dapatkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu nas firman Tuhan untuk kita bersama pada sore hari ini dari Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa, hidup yang kekal kita hanya dapatkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa bersama, untuk menerima kehadiran Tuhan dalam hati dan hidup kita. Dan lagi, saya mengajak Bapak Ibu berdoa. Bapak Ibu boleh mengikut saya dalam kita berdoa pada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Semua yang ada atas berkat Tuhan. Saya mengaku Tuhan, bahwa saya orang berdosa dalam hidup ini. Saya memohon kepada Tuhan untuk mengampuni saya, merangkul, mendekap saya dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Basuh saya oleh kuasa darah Yesus, sehingga kehidupan saya boleh sungguh tertuntun dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya mengundang Tuhan untuk hadir, untuk menetap tinggal diam di dalam hati dan kehidupan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, saya telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah berdoa. Kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Ini adalah hal yang luar biasa bagi kehidupan kita semua. Menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, menjadi milik Tuhan. Itu berarti pula kita melayani Tuhan dalam kehidupan ini. Melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun dalam kehidupan ini. Kembali saya akan kembali bacakan nas firman Tuhan untuk kita bersama dari Lukas pasal 10 ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian saya telah bacakan firman Tuhan. Saya kembali membawa Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Sehingga kita benar-benar sungguh hati kita dipersiapkan untuk terus rindu melayani Tuhan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saya berdoa kepada setiap jiwa yang menerima kehadiran Tuhan di dalam kehidupan, yang rindu untuk hidup terus beriringan dengan Tuhan,
untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkati, urapi dan perlengkapi, sehingga terus hidup dan melangkah dengan mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh dan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu luar biasa, kita sudah berdoa. Selamat melayani Tuhan, selamat mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan. Dan untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Audi Luntungan untuk membawa kita di dalam firman Tuhan kesembuhan. Kepada Bapak saya persilahkan. Terima kasih Ibu Pendeta Sri Romi. Shalom. Yesus bertanya kepada saudara, maukah engkau sembuh? Ini adalah suatu perikop yang luar biasa ketika Yesus mendatangi seorang yang lumpuh dan berkata, maukah engkau sembuh? Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, Yohanes 5 ayat 1-9 berkata, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Bethesda, House of Mercy, rumah belas kasih, berisi orang-orang yang membutuhkan kasih, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terluka, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang ditinggalkan, berkumpul bersama-sama membutuhkan kesembuhan. Dan pada saat tertentu di saat itu, ketika air kolam Bethesda berguncang, mereka berlomba-lomba untuk masuk ke dalam kolam yang berguncang tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, bisakah kita bayangkan apa yang terjadi ketika air kolam itu berguncang? Akan banyak terjadi chaos. Ratusan orang, beribu orang yang semua datang ke sana, semua akan berlomba-lomba untuk menuju sana. Apa artinya? Akan ada saling injak di sana, saling sikut di sana, saling mendahului. Siapa yang kuat, dia yang akan sembuh. Yang lemah, tidak akan pernah mencapai air kolam tersebut, artinya tidak akan disembuhkan. Dan cerita perikop firman Tuhan ini menjadi indah ketika Yesus mendatangi seseorang dan menyembuhkannya. Di ayat 5 katakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Apa yang menjadi dasar keputusan Yesus memilih orang lumpuh itu? Yesus memilih orang lumpuh itu, mengapa? Karena dia tahu sudah 38 tahun mengalami penderitaan. Penderitaan yang buruk yang begitu lama. Dia menghabiskan waktu sedemikian lama di kolam Bethesda 38 tahun. Apa yang membuat orang lumpuh? Bisa karena kelainan di fungsi syaraf otaknya. Bisa karena kelainan di dalam fungsi organ tubuhnya. Dan di saat itu, mungkin saja disebabkan karena dosa-dosa kesalahannya yang dilakukan di masa lalunya. Artinya, orang ini mungkin
tidak hanya sekedar secara fisik, namun jiwanya dan rohaninya pun telah sakit. 38 tahun, waktu yang tidaklah singkat. Yesus memilih karena dia tahu orang ini sebelumnya hanya mengandalkan Bethesda sebagai satu-satu sarananya untuk disembuhkan. Orang ini, kenapa dipilih oleh Tuhan Yesus? Karena Yesus tahu orang ini sendirian. Orang ini tidak memiliki sanak saudara. Dan Yesus memilih orang ini karena Yesus tahu untuk sembuh begitu banyak yang berlomba-lomba. Dan orang ini tidak punya kesempatan itu. Artinya, setiap orang yang ada mengalami banyak kesulitan dan Yesus melihat. Yesus tahu. Dan inilah sesuatu yang indah. Tidak hanya Yesus tahu, Yesus memilih. Dan Yesus mendatangi orang tersebut. Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Ia tahu ia telah lama dalam keadaan itu. Dan kemudian berkata, maukah engkau sembuh? Mari kita merenungkan kata-kata ini. Maukah engkau sembuh? Ada konsekuensi ketika orang lumpuh ini mau disembuhkan. Dia akan berpikir, status lumpuhnya hilang. Apa artinya? Keseharian yang dia mendapatkan belas kasihan, pemberian tangan dari orang menjadi hilang. Apa artinya? Sudah 38 tahun dia tidak bekerja. Kalau dia sembuh, berarti dia harus bekerja. Artinya, maukah engkau sembuh? Ada konsekuensi di sana. Hidupnya harus berubah total dari kebiasaan selama 38 tahun ini. Jika saya mau sembuh, apa artinya? Saya tidak akan kembali kepada cara-cara hidup saya yang sebelumnya. Inilah pertanyaan yang semestinya sangat penting, yang membawa kepada kita kesadaran. Satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan artinya saya tidak mungkin lagi kembali kepada kehidupan yang lamanya saya. Siapkah saudara menjalani kesembuhan itu? Siapkah saudara menjalani perubahan itu? Banyak orang tidak gampang dan menerima perubahan. Orang hanya mungkin mau kesembuhan, namun tidak mau mengalami perubahan. Saya mau bertanya kepada saudara, maukah saudara disembuhkan? Maukah saudara diubahkan? Maukah saudara beriman kepada Tuhan Yesus yang menjadi keputusan terbesar dalam kehidupan saudara? Tujuan Yesus jelas, sembuh. Sembuh bukan hanya secara jasmani, namun sembuh juga rohaninya. Apa kemudian respon orang lumpuh itu? Maukah engkau sembuh? Orang itu kemudian curhat kepada Yesus. Tidakkah orang lain menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang? Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Artinya, ada begitu banyak curahan hati dari setiap orang yang mau disembuhkan. Namun apakah Yesus mendengarkan? Yesus mendengarkan tetapi tidak fokus di situ. Betul bahwa begitu banyak usaha yang telah dilakukan. Namun apa yang Yesus katakan kemudian? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalannya. Iman orang ini berpegang pada perkataan Yesus. Sehingga ketika katakan, bangunlah, seluruh urat syaraf otot bergetar, dan dia bangun, mengangkat tilam, dan sembuh. Dia tidak ragu-ragu. Dia disembuhkan. Dari kolam Bethesda, House of Mercy, dari rumah belas kasih, dia mendapatkan kasih dari Tuhan. Apa yang kita belajar, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian? Dosa menggeroti kehidupan saudara dan saya, namun sabarlah, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena Yesus mengetahui betapa penderitaan kita. Yesuslah satu-satunya penyembuh dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, maukah saudara disembuhkan? Mari kita dengarkan dan taati perintah. Bangun,
angkatlah tilammu. Artinya biarkan kita dipimpin oleh Roh Tuhan, tidak kembali kepada dosa-dosa kehidupan lama kita, tidak bergantung kepada kekuatan kita. Dan mari kita berjalan menuju kepada Yesus. Maukah engkau sembuh? Kalau hari ini saudara mendengar panggilannya melalui siaran langsung hari ini, mari sambut panggilan Tuhan untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Dengarkan, taati perintahnya. Bangun, angkatlah tilammu, berjalanlah menuju Yesus. Saudara dan saya akan mengalami kesembuhan ilahi. Oleh bilur-bilurnya, engkau menjadi sembuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Pendeta Meiti Wowiling Koilam untuk doa kesembuhan. Haleluya, terima kasih buat Bapak Pendeta Audi Luntungan yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa pada sore hari ini. Maukah engkau sembuh? Saya percaya setiap kita merindukan kesembuhan ilahi. Oleh sebab itu, sebelumnya kita akan baca bersama-sama di dalam Yesaya, pasalnya yang ke-53, ayatnya yang ke-5, Alkitab berbunyi, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya, percayalah sore hari ini engkau yang mau sembuh, engkau pasti disembuhkan. Oleh sebab itu, setiap kita yang mengalami sakit di bagian tubuh kita, baik itu mungkin di bagian kepala, letakkan tanganmu di kepala, di bagian dada, letakkan tanganmu di bagian dada, atau bagian penyakit dalam, letakkan tanganmu dalam tubuhmu, kemudian bagian tangan atau bagian kaki. Bahkan mungkin ada yang mengalami COVID-19 saat ini, percayalah, ada kuasa di dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Oleh sebab itu kita akan berdoa bersama-sama, doa orang benar besar kuasanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa. Dan kami katakan saat ini, kami mau disembuhkan. Dan kami percaya kami pasti menerima kesembuhan. Oleh sebab itu bersama-sama kami berdoa bagi setiap umat-umat-Mu saat ini yang mengalami sakit Tuhan, di bagian kepala, di bagian tangan, di bagian kaki, di bagian dada, bagian jantung, bagian hati, batu empedu, kolesterol, penyakit gula, diabetes, apapun itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini mengalami sakit COVID-19 Tuhan. Mereka yang terbaring di rumah sakit. Kami percaya kuasa Yesus dan kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa sakit COVID-19 kami berkata oleh bilur-bilur Yesus menerima kesembuhan, terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua kami yang mengalami sakit sore hari ini, kami sudah disembuhkan. Kami terima kesembuhan ilahi dan luar biasa kuasa Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap kita sudah disembuhkan. Apapun sakit penyakit kita, oleh bilur-bilur Yesus, kita menjadi sembuh. Tetap percaya dan tetap beriman kepada Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Pendeta Christine Huta Barat.
Terima kasih Ibu Pendeta Meti Woiling Koilam yang telah menaikkan doa pada sore hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita telah berdoa bersama-sama. Kita percaya Tuhan akan terus bekerja dan mujizatnya akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Berikutnya kami informasikan bagi saudara yang memiliki permohonan doa dan saudara rindu untuk didoakan, saudara dapat menghubungi nomor layanan doa yang tertera pada layar saudara. Bagi saudara yang telah disembuhkan, saudara dapat menyaksikan kesembuhan yang saudara telah alami dengan menghubungi nomor layanan doa tersebut. Dan bagi saudara yang telah sembuh pada hari ini dan saudara diberkati melalui acara Preforsitis pada sore hari ini, saudara kembalilah kepada gereja saudara masing-masing, bawalah kesaksian dan jadilah berkat di tengah-tengah gereja saudara. Kami sampaikan bahwa sekalipun acara pada hari ini telah berakhir, saudara dapat tetap menghubungi nomor layanan doa yang tertera pada layar. Tim pelayan doa kami selalu siap dan dengan senang hati akan melayani saudara di dalam doa. Mari saudara, kita akan melanjutkan acara kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa bagi Pulau Kalimantan dan juga bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Asri Romi dan juga Ibu Pendeta Meti Wowiling Koilam. Saya persilahkan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau pencipta semesta. Semua yang ada tidak lepas dari kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Saat ini kami satukan hati kami datang kepada Tuhan. Kami bawa dalam doa kami pulau di mana kami boleh tinggal diam dan menetap pada saat ini. Pulau Kalimantan. Kami tempatkan dan serahkan dalam kasih kuasa Tuhan ke pemerintahan daerah Pulau Kalimantan ini. Setiap orang ya Tuhan yang ambil bagian dalam pemerintahan di Pulau Kalimantan ini, agar dianugerahkan akal budi kebijaksanaan yang baik di dalam Tuhan. Sehingga melalui mereka kuasa kasih Tuhan boleh bekerja, mendatangkan rasa aman, mendatangkan rasa damai, pun kesejahteraan yang boleh kami nikmati sebagai warga di Pulau Kalimantan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang adalah juru selamat kami bersyukur. Amin. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa di mana Tuhan izinkan kami ada dan kami tinggal. Kami ucapkan berkat atas bangsa kami Tuhan. Diberkati pemerintah yang ada, Bapak Presiden Jokowi, karuniakan kekuatan dan kesehatan, bahkan hikmat daripada Engkau mengalir dalam dia menjalankan roda pemerintahan, sehingga setiap keputusan-keputusan strategis yang diambil, benar-benar itu semua mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami, Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa juga buat semua aparat keamanan, baik TNI dan Polri, diberikan hikmat dalam mereka menjalankan tugas untuk menjaga keamanan bagi bangsa kami. Para intel bekerja dengan maksimal, dan kami berdoa supaya setiap orang-orang yang berniat jahat atas bangsa kami, semua disingkapkan dan digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat kondisi yang sementara dialami pandemi COVID-19. Orang-orang yang terpapar dengan COVID-19, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan. Dan kami berdoa buat semua para medis, baik dokter, perawat, semua tenaga kesehatan yang bekerja, benar-benar bekerja dengan maksimal. Dan Tuhan tetap menjaga dan melindungi. Dan kami berkata semakin banyak orang yang disembuhkan. Dan kami akan segera melewati pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan dicurahkan atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kita sudah berdoa bagi Pulau Kalimantan dan juga bagi bangsa kita Indonesia. Kita akan kembali melanjutkan acara kita pada sore hari ini. Saya sampaikan bahwa sekalipun acara ini telah selesai, saudara dapat tetap menghubungi nomor layanan doa yang tertera pada layar saudara. Saudara yang terkasih, tidak terasa kita telah akan menyelesaikan acara rangkaian acara Pray for Cities online Kalimantan pada sore hari ini. Mari kita akan menutup rangkaian acara di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan, Kau telah datang di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau telah mengurapi akan tiap-tiap kami ya Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Bahkan firman Tuhan telah disampaikan ya Allah. Kami tahu kini Tuhan bahwa tidak ada jalan keselamatan yang lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan juga untuk ya Tuhan mujizat kesembuhan yang telah kami terima. Biar tiap-tiap kami boleh menjadi saksi dan berkat dimanapun kami berada. Tuhan, kami membawa juga gereja-gereja-Mu ya Tuhan di seluruh Indonesia Tuhan, di Pulau Kalimantan ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati akan gereja-gereja-Mu. Tuhan, pakailah hamba-hamba-Mu Tuhan. Berikanlah kasih ya Tuhan. Berikanlah sukacita dan juga pengurapan ya Allah. Supaya biarlah gereja Tuhan dapat menjadi berkat. Gereja Tuhan menjadi terang dan garam ya Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan yang baik untuk sore hari ini. Kami mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita ada di dalam situasi pandemi. Mari kita taati anjuran pemerintah untuk melakukan 5M, yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, saudara memakai masker jikalau saudara harus keluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa pemerintah adalah Tuhan yang telah Tuhan pilih dan telah Tuhan tetapkan untuk memimpin bangsa kita bagi kesejahteraan kita bersama. Oleh sebab itu, saudara, mari kita dukung dan kita taati anjuran pemerintah tersebut. Saya sampaikan akan acara Pray for Cities online yang akan dilakukan berikutnya adalah pada hari Rabu di tanggal 28 April 2021, yaitu Pray for Cities online Jawa Timur pada pukul 19.00 WIB. Juga pada hari Jumat tanggal 30 April akan ada 2 Pray for Cities online, yaitu Pray for Cities online Jakarta Pusat pada jam 17.00 WIB dan Pray for Cities online Nusantara pada pukul 19.00 WIB. Jadwal-jadwal tersebut juga dapat saudara ketahui di media sosial saudara, baik di Facebook, YouTube, Instagram, Pray for Cities, seperti yang tertera saat ini di layar saudara. Saudara bisa memfollow akan akun sosial media kami untuk mendapatkan informasi jadwal-jadwal acara Pray for Cities online yang akan berlangsung di seluruh Indonesia. Zamrud khatulistiwa, negeri indah menawan, bangsa yang besar dicinta Tuhan, kasihnya diberi
besar dicinta Tuhan. Kasih-Nya diberitakan, mujizat dinyatakan. Tuhan hadir di sini, di tanah ini Tuhan yang menguji. Di negeri ini Allahku bekerja, di bangsa ini lawatannya nyata. Indonesia negeri tercinta. Di tanah ini Tuhan yang menguji. Di negeri ini Allahku bekerja. Di bangsa ini lawatannya nyata. Indonesia negeri tercinta. Di tanah ini waktunya menuai. Di negeri ini kami naikkan doa sebagai hamba mengasihi bangsa. Indonesia negeri tercinta. Indonesia yang Tuhan cinta. Tuhan cinta. Pada tahun 2010 saya mengalami sakit pinggang sampai tembus ke perut rasa sakitnya. Sampai nggak tahan-tahan sakitnya, saya pergi ke puskesmas, dikasih obat nyeri, hilang sebentar aja. Pulang ke rumah, datang lagi sakitnya, berapa jam kemudian sakit lagi. Habis itu rujuk ke rumah sakit umum. Baru itu awalnya ini ku tahu batu ginjal di ginjalku, tapi masih kecil waktu itu. Awal Maret 2016 ini ulang lagi sakitnya, kayak sakit yang tahun 2010, tapi rasanya lebih parah lagi sakitnya. Pas ke rumah sakit mereka langsung tahan, ibu harus di opnam karena ini batu ginjal yang di ginjal ibu, ini dua-dua ginjal ibu udah tersumbat sudah, makanya ibu nggak bisa kencing. 3 hari di rumah sakit opnam, besoknya baru dioperasi laser, keluar dari ini ruangan operasi. Udah mendingan sudah sakitnya, tapi tetap aja rasa-rasa sakitnya. Yang ketiga harinya keluar dari rumah sakit, masih juga ada rasa-rasa sakit. Pas pertengahan bulan 5 ini tadi pergi kami kontrol, rupanya masih ada batu-batu ginjalnya di sebelah kiri.
penderitaan yang saya alami selama ini tadi, sakit, nggak bisa nunduk, nggak bisa baring juga sakit, duduk juga sakit, nggak bisa kencing, mau kencing nggak bisa, sampai nangis juga aku sakitnya, sampai kram-kram tanganku sakitnya, nggak bisa kerja, kalau kerja sedikit-dikit capek, nggak bisa ngangkat-ngangkat, rasanya sakit, nggak bisa aku tahannya. Hari Kamis ada dari pendeta dan teman-teman datang ke Pampang. Jadi mereka ketemu dengan saya, bilang mereka, Pak, kami perlu masyarakat di sini ikut ibadah di Samarinda, ibadah penyembuhan katanya. Jadi saya bawa mereka ke balai, doakan kami di balai. Jadi bilang mereka, Bapak tolong umumkan supaya masyarakat di sini dapat ikut ibadah di Samarinda katanya, kata mereka itu. Baru saya umumkan melalui udara di Lamin Adat, baru dia mau ikut ibadah di Samarinda. Pas kemarinnya orang umum ada KKR di Gorsgiri, rasa tergerak hatiku ingin pergi, tapi kupikir tahan, ndak aku duduk. Itu aja dalam hatiku, aku minta Tuhan berikan kesehatan biar ku tahan duduk selama acaranya. Pas saya masuk ruangan, ku duduk. Sebelumnya aku nggak lama kencing, nggak bisa aku tahan kencingku. Pas masuk ruangan, rasanya nggak ada rasa sakit lagi. Dan sekarang di dalam nama Yesus, semua sakit penyakit nyala engkau di dalam nama Yesus, lenyap di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Dia mengalami sakit ginjal dan baru dioperasi. Ginjal dua-duanya, Bu, ya. Baru selesai dioperasi dan sangat menderita, sangat sakit dalam beberapa hari ini. Pada waktu beliau datang masih dalam keadaan sakit, tapi begitu masuk di dalam pintu gedung ini, Bapak Ibu, beliau merasa badannya semakin segar, semakin kuat. Bahkan setelah didoakan, masih terasa sakit, Bu? Nggak ada rasa lagi. Tadinya tidak bisa tunduk. Coba Ibu bisa tunduk, Bu. Coba, Bu. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tadi malam ku sangat bersyukur sekali karena begitu besar mujizat Tuhan kepada saya, sehingga saya tidak merasa sakit. Tahan juga saya duduk selama acaranya sampai selesai. Ku puji Tuhan semuanya, berkat Tuhan kepada saya, akhirnya penyakit saya disembuhkan. Nggak ada terasa sakit lagi, aku bisa kerja, pas pulangnya aku bisa tidur dengan nyenyak, pas bangunnya rasanya ringan. Aku kerja sudah nyuci nggak ada rasa sakit. Puji Tuhan.